saya dengan Maya Damayanti. Kami dari Hegar Manah Group bergerak di bidang usaha furnitur, elektronik, dan interior. Awal mula Hegar Manah Group ini muncul waktu itu pada tahun 2000. Kebetulan ibu saya yang memulai usaha di awal dari furnitur. Jadi pada tahun 2000 itu ibu saya memulai bisnis di bidang furnitur, kemudian seiring berjalannya waktu, kakak saya melanjutkannya. Waktu itu kebetulan kakak saya juga sebagai honorer ya di salah satu SD negeri selama 9 tahun. Kemudian kakak saya juga ya melanjutkannya di bidang manajemen bisnis. Dan saya mewakilkan kakak saya gitu ya. Sebenarnya saya juga bergeraknya di bidang elektronik ya. Kalau elektronik itu dipegang saya, sedangkan kalau yang furnitur dipegang oleh kakak saya ya. Dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu, Hegar Manah Group bisa menciptakan produk sendiri gitu ya. Jadi kami memiliki rumah produksi sendiri ya. Jadi kami memiliki rumah produksi furnitur dan memiliki juga rumah produksi interior. Jadi furnitur dan interior bisa custom. Karena kita produksi sendiri maka bisa custom model, ukuran, sama warna gitu ya. Awalnya waktu ibu saya, jadi ada permintaan dari salah satu tetangga yang akan menikahkan anaknya gitu ya pada saat itu. Kemudian meminta untuk menyediakan produk. Waktu itu permintaannya cuma satu aja padahal ya, kursi ya. Tapi alhamdulillah dari sana jadi ketemulah usaha furniturnya ini. Yang asal muasalnya dari permintaan satu customer itu ya, sehingga ibu saya memiliki ide gitu untuk mencoba menyediakan produk, berbagai macam produk, walaupun unitnya masing-masing bisa dihitung jari ya, bisa satuan. Misalnya memang masih rumah ya, kita pada saat itu masih rumah pada tahun 2000, ibu saya menyediakan kursi satu set, kasur dua lembar gitu. Terus ada juga beberapa jemuran baju gitu. Kemudian ada lemari plastik kayak gitu ya. Beberapa unit furnitur ibu saya menyediakannya tuh di rumah. Kemudian setelah itu semakin penuh di rumah, sedikit maju gitu, maksudnya maju itu dikeluarkan barangnya ya. Si barangnya ya dikeluarkan tuh di luar rumah, mencoba dikeluarkan gitu, yang asalnya di dalam rumah coba dikeluarkan, lemari plastik, terus kayak jemuran, rak piring kayak gitu, sedikit-sedikit maju-maju, akhirnya ada ide dan rencana semakin alhamdulillah gitu ya, waktu itu tidak ada persaingan, tidak seperti sekarang. Jadi pada waktu itu lumayan customer yang ke rumahnya juga banyak. Padahal itu masih rumah, tapi sudah pada tahu mungkin ya, jadi banyak yang ke rumah. Dan ada ide lagi, si rumah tersebut dibongkar kamarnya supaya jadi toko gitu. Dan akhirnya jadilah toko mebel, tapi kita nyebutnya, sebutannya bukan toko karena malu ya, karena waktu itu kan emang rumah ya. Seiring berjalannya waktu, kemudian kakak saya akhirnya memiliki ide untuk, oh kayaknya ini harus dikembangkan lagi gitu.
Nah, waktu itu kan kalau pas zamannya ibu saya jualannya offline dan tidak banyak saingan ya. Karena sekarang persaingannya semakin ketat, jadi kita mencoba awalnya tuh iseng ya. Saya iseng menjual, sepertinya kita harus jual di forum deh, di forum Purwakarta aja. Saya memiliki ide berdua dengan kakak saya sendiri. Jadi saya yang posting ya, yang posting di sosial media, di beberapa grup. Dan kakak saya standby untuk komen-komenan, pura-pura aja kita kakak saya komen-komenan di postingan saya. Saya kirim linknya, komen, linknya kirim, komen lagi gitu. Sampai banyak tuh komenan, jadi ke-up kan, kalau banyak yang komen otomatis ke-up kan si postingan kita. Dan akhirnya orang lain juga masuk tuh, banyak yang komen dan kita langsung masuk di WhatsApp. Dan alhamdulillah setelah itu ternyata pesanan semakin membludak. Awal-awalnya alhamdulillah dari Facebook tuh banyak permintaan yang kayak aku juga nyari dulu gambar di Pinterest gitu ya, model-modelnya, dan ternyata alhamdulillah dari Pinterest sama yang aslinya sesuai gitu, dan customernya puas sama produk sendiri, produk aku sendiri gitu ya. Akhirnya dari satu orang ke orang lain gitu, misalnya dari satu customer ada tetangganya, saudaranya beli di mana, oh iya di Hegar Manah Group belinya gitu, saling merekomendasikan. Untuk produksi sendiri mulai sudah ada sudah 5 tahunan, berarti dari tahun 2020. Dari 2020 kami membuka membangun dan menciptakan produk sendiri ya, produk asli Hegar Manah. Jadi dari bahannya, dari kualitasnya insya Allah terjamin karena kita pilih yang sesuai. Karena kita maunya si customer itu untuk jangka panjang. Jadi setelah beli kursi beli apa lagi gitu kan, banyak kan kita jualnya ada mebel, elektronik sama interior. Gitu. Untuk di rumah produksi bisa menghasilkan sofa, tempat tidur, terus kalau di interiornya kayak kitchen set, backdrop, meja kasir bisa, terus skat ruangan juga bisa. Untuk custom misalnya nih ya, custom pengen custom warna, kita kalau misalnya yang ready stock ya kainnya bisa 2-3 hari juga sebenarnya bisa ya untuk pengerjaannya. Tapi kalau misalnya kan kadang juga kain yang diinginkan customer tidak ada di tempat kainnya ya, kadang tidak ada ya, kita harus tunggu dulu gitu. Jadi tergantung sih, kalau bahan-bahannya sudah siap bisa sampai 2-3 hari ya, maksimal sekitar 4 hari. Dan itu pun kalau tidak antri ya, tapi kebanyakan antri sih, jadi misalnya maksimal seminggu kita pengerjaannya kalau antri gitu. Kalau paling cepat sih 3-4 hari juga kita sebenarnya sudah bisa jadi sofanya. Tantangan terbesar di Hegar Manah yang pertama masalah ekonomi ya. Karena ketika ekonominya sedang lemah, maka daya belinya juga ikut lemah. Jadi sebagai penjual kita juga harus menaikkan gitu ya. Harus lebih banyak promosi juga supaya penjualan tetap stabil. Pernah ngalamin momen kayak gitu atau pokoknya jengkel gitu deh, ada nggak sih selama ya, pernah. Jadi ceritanya itu waktu itu kebetulan salah satu admin sedang sakit dan mendapat orderan harus mengirimkan produk ke customer ya. Udah janjian oke. Karena kita sebenarnya bisa COD ya, kita bisa bayar di tempat. Nah, setelah COD dia mengaku, si penipu tersebut mengaku sebagai menantunya. Jadi tolong saya beli lemari es yang 2 pintu, kirimnya ke salah satu tempat ya. Oke, katanya bayar di tempat, siap. Setelah dikirim ternyata barang sudah dibuka ya, si lemari esnya semuanya sudah dibuka. Kita ngasihkan nota kepada si customer. Dan si customer ini notanya iya, oke makasih, udah maaf mau transfer atau bayar cash gitu, uang tunai. Oh maaf saya udah transfer, ini buktinya katanya. Dan ternyata
si penipu tersebut sudah ngasih nomor rekening duluan ke si customer asli nih, yang tadinya kita mau ngirim ke ibu mertuanya, ternyata bukan, itu adalah konsumen asli yang ditipu si penipu tersebut seolah-olah menjadi menantunya gitu, order ke kita tuh. Dan di situ terjadi percekcokan antara pengirim dan customer ya, sampai lumayan lah itu menghabiskan waktu 2 hari gitu untuk menyelesaikannya. Ya dari situ ya gimana ya, jadi ya udahlah, itu adalah pembelajaran buat kita ke depannya. Makanya sekarang kalau misalnya COD bisa ya kita COD, tapi nota duluan yang dikasih, kalau misalnya uangnya sudah masuk baru barang diturunkan gitu. Capek nggak sih dari Kan dijalani kenapa harus capek? Nggak capek, kan dijalani dengan ikhlas gitu. Kalau misalnya kita sudah mendarah dagingnya, kalau usaha ya udah gitu, maksudnya emang dari dulu juga kami ya usaha gitu, jadi ya mungkin sudah menjadi apa ya, budaya keluarga lah ya? budaya keluarga gitu, di kami emang usaha gitu, walaupun sedikit-sedikit juga, yang penting kalau misalnya itu menghasilkan ya udah gitu, kami terima apapun pesanan customer gitu, kita adain. Waktu itu dimulai dari ibu saya yang tidak punya karyawan ya, jadi cuma dibantu bapak saya aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah dilanjutkan sama anaknya, alhamdulillah memiliki beberapa karyawan. Untuk karyawan tokonya sekitar 7 orang dan karyawan produksinya 4 orang. Karena ini usaha keluarga gitu ya, jadi saling bantu gitu antara perputaran antara kakak saya, ibu dan bapak saya. Harapan kedepannya semoga semakin maju, berkembang dan bisa dikenal lebih banyak gitu. Jangan takut untuk memulai usaha, selagi itu halal ya coba gitu. Semoga kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru gitu.